Para mahasiswa yang budiman, selamat bergabung kembali pada perkuliahan online di mata kuliah Pancasila. Meskipun kita terpisah oleh jarak, semangat untuk belajar dan berdiskusi tetap dapat kita jaga dengan baik melalui platform ini. Saya Fadli Firdaus. Pada diskusi kita sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana urgensi Pancasila berperan dalam konteks perguruan tinggi, mengapa nilai-nilainya penting dalam kehidupan di kampus, bagaimana implementasinya dapat mempengaruhi pengamalan akademik dan sosial kita. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur dan aspirasi kolektif bangsa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendalami topik yaitu Pancasila dalam sejarah bangsa. Mari kita eksplorasi lebih dalam bagaimana Pancasila ini terbentuk dan bagaimana ia merefleksikan berbagai pemikiran dari para pendiri bangsa yang ada di Indonesia. Setelah kita telaah dan diskusikan bagaimana Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, harapannya tujuan dari pembelajaran kita kali ini, mahasiswa dapat mendeskripsikan secara runtut proses perumusan dan pengesahan Pancasila dalam sejarah bangsa. Pada awalnya, saat Indonesia masih dalam proses perjuangan kemerdekaan, para pendiri bangsa mulai memikirkan bagaimana dasar negara yang sesuai dengan keragaman dan kebutuhan bangsa yang baru terbentuk. Proses ini sangat penting karena dasar negara harus bisa menyatukan berbagai kelompok, etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Pancasila memang merupakan kristalisasi dari berbagai pemikiran dan ideologi yang berkembang di Indonesia, serta mencerminkan nilai-nilai luhur yang telah mengakar dalam budaya dan tradisi bangsa. Proses pembentukannya melibatkan integrasi berbagai ideologi dan pemikiran yang ada pada masa itu, menciptakan sebuah dasar negara yang inklusif dan relevan dengan keragaman Indonesia. Sejarah perumusan Pancasila ini menggambarkan betapa pentingnya proses demokrasi dan musyawarah dalam membentuk dasar negara, serta bagaimana nilai-nilai universal yang diadaptasi untuk mencerminkan keragaman dan aspirasi bangsa Indonesia. Akar sejarah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melibatkan beberapa periode penting dalam proses pengusulan, perumusan, dan pengesahan. Proses ini mencerminkan dinamika perjuangan kemerdekaan dan kebutuhan untuk menciptakan dasar yang mampu menyatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Di sini, dalam periode pengusulan, proses pembentukan dasar negara Indonesia, tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta memainkan peran yang sentral dengan mengajukan berbagai gagasan yang melibatkan ideologi Islam, nasionalisme, dan sosialisme. Ideologi Islam misalnya memberikan kontribusi penting dalam perumusan dasar negara, terutama melalui konsep ketuhanan dan nilai-nilai moral serta etika. Nasionalisme mendorong pemikiran untuk menciptakan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai negara yang bersatu, berdaulat, adil. Soekarno khususnya sering menekankan pentingnya bangsa Indonesia untuk berdiri sebagai satu kesatuan di tengah keberagaman. Selain itu, elemen-elemen sosialisme dimasukkan untuk memastikan bahwa negara tidak hanya memberikan kebebasan dan hak-hak politik, tetapi juga berkomitmen untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Dalam periode perumusan, misalnya, setelah rumusan awal disusun, BPUPKI mengadakan sidang pada 29 Mei hingga 1 Juni, di mana berbagai pandangan mengenai dasar negara dibahas. Sidang ini merupakan forum yang lebih luas untuk mendiskusikan berbagai ide dan ideologi. Tentu saja dengan Soekarno sebagai salah satu tokoh utama yang memperkenalkan konsep Pancasila. Selama sidang BPUPKI, terjadi perdebatan sengit mengenai berbagai alternatif dasar negara, yang pada akhirnya Soekarno menyampaikan pidato mengenai 5 prinsip
yang menjadi cikal bakal Pancasila. Ya, selanjutnya dalam periode pengesahan, setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus. Dalam sidang ini, Pancasila telah dirumuskan sebelumnya diadopsi sebagai dasar negara. Pancasila disahkan dalam bentuk finalnya, yaitu 5 sila yang kita kenal sekarang, dan diresmikan sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila kemudian diintegrasikan ke dalam Undang-Undang 1945 yang nantinya menjadi konstitusi negara Indonesia. Nah, itu kira-kira gambaran yang akan kita bahas di pertemuan sekarang. BPUPKI dalam sejarahnya dibentuk oleh pemerintahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan merumuskan dasar-dasar negara yang akan datang. Pada sidang BPUPKI, Rajiman itu pernah mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Pertanyaan ini sempat dijawab oleh Bung Karno dengan Pancasila. Sebagai ketua, Rajiman Widoyoningrat bertanggung jawab untuk mengorganisir sidang-sidang BPUPKI dan memastikan bahwa proses perumusan dasar negara ini berjalan dengan baik. Dia memimpin berbagai diskusi dan perdebatan mengenai prinsip-prinsip dasar negara, konstitusi, dan struktur pemerintahan. Mengingat keragaman pada sidang BPUPKI, Rajiman Widoyoningrat berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok dan pemikiran. Dia membantu menjembatani perbedaan antara berbagai ideologi dan gagasan mengenai dasar negara, sehingga bisa mencapai konsensus yang dapat diterima oleh mayoritas. Sebagaimana tujuan dibentuknya BPUPKI, yaitu melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapat dan usulan rakyat Indonesia terkait dengan perumusan kemerdekaan. Dalam sejarahnya, sidang BPUPKI terdiri dari 2 sesi utama yang berlangsung pada tahun 1945. Yang pertama dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, dan yang kedua berlangsung dari tanggal 10 hingga 10 Juli. Sidang yang pertama diadakan untuk membahas dan menyusun berbagai usulan mengenai dasar negara dan konstitusi. Sidang ini juga bertujuan untuk mengumpulkan pendapat dan pandangan dari berbagai anggota BPUPKI mengenai bentuk dan prinsip-prinsip negara yang akan dibentuk. Sidang ini diikuti oleh diskusi yang cukup intens mengenai berbagai usulan dan konsep dasar negara. Pancasila mulai diterima sebagai ide dasar, namun belum mendapatkan pengesahan final pada sidang pertama ini. Selanjutnya, sidang BPUPKI kedua berfokus pada perumusan yang lebih lanjut mengenai dasar negara dan konstitusi. Nah, diskusi kali ini melibatkan penyesuaian dan penyempurnaan dari gagasan-gagasan yang telah dibahas sebelumnya. Nanti kita akan perjelas lagi pada peristiwa-peristiwa penting apa penyempurnaan itu terjadi. Pada periode pengusulan Pancasila, beberapa tokoh kunci seperti Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo memainkan peran penting dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Muhammad Yamin adalah seorang tokoh pergerakan nasional yang sangat berpengaruh dalam perumusan dasar negara. Dia menyampaikan pandangannya dalam sidang BPUPKI mengenai dasar negara yang harus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dia mengusulkan 5 asas sebagai dasar negara yang terdiri dari kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Usulan Yamin terutama prinsip tentang ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial memberikan kontribusi penting dalam perumusan Pancasila, meskipun sepenuhnya tidak diadopsi, tapi ide-idenya mempengaruhi komponen-komponen dasar Pancasila. Selanjutnya Soekarno. Soekarno merupakan tokoh sentral dalam pengurusan Pancasila. Soekarno menyampaikan pidato yang terkenal dengan memperkenalkan 5 prinsip dasar dalam sidang BPUPKI. 5 prinsip tersebut adalah nasionalisme, internasionalisme, mufakat,
keadilan sosial, dan ketuhanan. Pidato Soekarno yang menggarisbawahi dari esensi Pancasila sebagai dasar negara, 5 prinsip tersebut menjadi landasan filosofis dan ideologis dari negara Indonesia. Mengintegrasikan berbagai elemen penting seperti nasionalisme, keadilan sosial, dan ketuhanan. Terakhir, ada Supomo, tokoh lainnya yang berkontribusi signifikan dalam perumusan dasar negara dengan pandangannya tentang hukum dan sistem pemerintahan. Supomo menyampaikan pandangannya mengenai dasar negara dengan fokus pada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pandangan Supomo mengenai hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan berkontribusi pada perumusan konstitusi dan struktur negara, meskipun gagasan spesifiknya tidak diadopsi secara penuh dalam Pancasila. Prinsip-prinsip yang dia kemukakan mempengaruhi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta atau The Jakarta Chapter merupakan kesepakatan bersama antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis dalam proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Piagam ini ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 oleh panitia kecil BPUPKI yang terdiri dari 9 orang, atau kita kenalnya sebagai panitia 9 gitu ya. Piagam Jakarta juga dikenal sebagai dokumen penting dalam sejarah pembentukan dasar negara Indonesia hasil dari sidang BPUPKI. Piagam ini merupakan rumusan awal dari Pancasila yang diusulkan dalam sidang BPUPKI kedua. Dalam perdebatan dan penyesuaiannya, Piagam Jakarta ini mengalami perubahan yang signifikan sebelum diresmikan. Perubahan ini terjadi karena adanya perdebatan mengenai pencantuman syariat Islam dalam dasar negara. Beberapa kelompok merasa bahwa pencantuman tersebut dapat menyinggung kelompok non-muslim di Indonesia, seperti itu. Selama sidang BPUPKI kedua, perdebatan mengenai Piagam Jakarta berfokus pada pencantuman prinsip kewajiban menjalankan syariat Islam. Beberapa anggota merasa bahwa prinsip ini dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap kelompok non-muslim dan bertentangan dengan semangat inklusivitas. Dari kelompok muslim, pertimbangannya banyak dari kelompok ini mendukung prinsip syariat Islam, merasa bahwa hal itu penting untuk mencerminkan nilai-nilai agama dan dalam dasar negara. Dari kelompok nasionalis, kelompok ini khawatir bahwa prinsip syariat Islam akan memberikan keistimewaan bagi umat muslim dan justru dapat menyinggung kelompok non-muslim. Sehingga mereka mengusulkan agar prinsip tersebut diubah untuk menjaga persatuan dan inklusivitas bangsa. Rancangan Undang-Undang Dasar yang dihasilkan dari sidang BPUPKI yang kedua kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen ini menjadi konstitusi negara Indonesia yang menetapkan struktur pemerintahan dan prinsip-prinsip dasar negara. Selanjutnya, dalam sidang PPKI yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945, ini adalah tahap kritis dalam proses pembentukan negara Indonesia. Dalam sidang ini beberapa keputusan penting diambil, termasuk dalamnya adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pengangkatan menteri dalam kabinet pertama. Dan pada sidang ini gitu ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan sebagai konstitusi Indonesia gitu. Konstitusi ini menjadi landasan hukum dan politik negara Indonesia yang baru merdeka. Selanjutnya Soekarno dan Hatta melalui hasil pemilihan ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia gitu ya. Pemilihan ini mencerminkan konsensus dan dukungan terhadap kedua tokoh utama dalam pergerakan kemerdekaan gitu ya. Setelah pemilihan presiden dan wakil presiden, dalam sidang ini pun mengesahkan pengangkatan menteri-menteri dalam Kabinet pertama Republik Indonesia. Pengangkatan ini dilakukan untuk mengisi posisi dalam pemerintahan dan mulai menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan negara seperti itu. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan salah satu momen yang paling krusial dalam sejarah Indonesia. Pada tanggal tersebut, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan penting untuk menentukan dasar ideologi dan konstitusi negara Republik Indonesia.